Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati selaku dosen Makul Perbandingan Madhab, yakni Ustadz Muhammad Solihin MPD. Sini saya atas nama Muhammad Mufid, kelas 6C Prodi PAI Fakultas Tarbiyah, memenuhi UAS atau ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jendela madhab Imam Hanafi, yaitu yang pertama dimulai dari biografi beliau. Biografi beliau, Imam Abu Hanifah, yang bernama lengkap Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban, lahir pada tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah di kota Kufah, Irak. Beliau adalah pendiri dari mazhab Hanafi, salah satu dari 4 mazhab. Adapun latar belakang keluarga beliau, Abu Hanifah lahir dalam keluarga keturunan Persia yang telah memeluk Islam. Ayahnya, Sabit, adalah seorang pedagang kain yang sukses. Keluarganya dikenal baik dan taat beragama. Pendidikan beliau, pada awalnya Abu Hanifah terlibat dalam bisnis keluarga. Namun, kemudian beralih ke studi agama. Beliau mulai belajar dari ulama terkenal di Kufah, termasuk Muhammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih. Selanjutnya, perjalanan ilmu. Guru-guru Abu Hanifah, ini menyangkut guru-gurunya. Abu Hanifah belajar dari berbagai ulama besar di zamannya. Selain Muhammad bin Abi Sulaiman, beliau juga belajar dari Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terakhir wafat. Adapun metodologi, beliau dikenal dengan pendekatan rasional dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Metode ijtihad termasuk penggunaan qiyas atau analogi, istihsan atau preferensi hukum, dan urf atau kebiasaan lokal. Selanjutnya ke murid beliau. Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid yang memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran madhab Hanafi dan memperluas pengaruhnya. Berikut beberapa murid beliau. Yang pertama, Abu Yusuf atau Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Yang kedua, Muhammad Al-Syaibani atau Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani. Yang kedua, Zufar ibn Al-Hudai. Yang ketiga, Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i. Masih banyak murid-murid beliau, itu yang bisa saya dapat sampaikan. Banyak lainnya berperan penting dalam melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran madhab Hanafi. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu yang mereka peroleh dari Imam Abu Hanifah, tetapi juga menulis dan menyusun karya-karya penting yang menjadi fondasi bagi madhab Hanafi hingga hari ini. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum dari madhab Imam Hanafi yaitu menggunakan beberapa sumber hukum dalam pengembangannya madhab Hanafi ini. Berikut adalah sumber-sumber utama hukum yang digunakan. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma' atau konsensus ulama, yang keempat qiyas atau analogi. Itu sumber hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Selanjutnya sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangan mazhab Hanafi mencakup beberapa fase penting, mulai dari pendirian oleh Imam Abu Hanifah
hingga penyebarannya di berbagai belahan dunia Islam. Perkembangan mazhab Hanafi mencerminkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitasnya dalam menghadapi berbagai kondisi sosial dan budaya. Warisan Abu Hanifah dan murid-muridnya terus hidup dan berkembang, memberikan kontribusi signifikan bagi hukum dan masyarakat Islam di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan terkait jendela madhab Imam Hanafi. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.